Selamat pagi dan salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Aprianto Subekti dari MG Sport, MG Ergan Indonesia. Kita jumpa lagi rekan-rekan untuk memperkenalkan salah satu varian produk kami yang terbaru lagi. Jadi kita terus update mengeluarkan varian terbaru senapan angin sehingga menambah keberagaman khasana senapan angin di Indonesia. Kita langsung saja ya. Pada hari ini saya akan memperkenalkan salah satu produk terbaru kita lagi, yaitu Cobra VX RAS Rail Adjustable System. Ini merupakan varian terbaru dari seri VX sebelumnya, yaitu senapan angin Cobra dengan 3 mode manual, semi otomatis dan full otomatis. Mari kita sama-sama lihat unit yang akan saya tampilkan. Ini rekan-rekan ya, ini dia unitnya senapan angin Cobra VX RAS, kepanjangan dari Rail Adjustable System. Seri ini merupakan varian yang terbaru dari seri VX sebelumnya. Ada VX1, VX2, VX1 SQB, VX2 SQB, dan saat ini ada VX RAS Rail Adjustable System. Mengapa disebut dengan VX RAS? Karena dilengkapi dengan ini. Cover yang ada di depan ini kita sebut Rail Adjustable System, disingkat dengan RAS. Sehingga lebih compact, bisa disandingkan dengan teleskop, bisa disandingkan dengan bipod di sebelah sini, bisa disandingkan dengan cantolan, bisa disandingkan dengan laser ditempel di sini, bisa disandingkan center di sini. Karena di sini ada rail, makanya disebut Rail Adjustable System. Mari sama-sama kita telaah, kita merinci satu-satu spesifikasi dari unit ini. Unit ini sama seperti sebelumnya bahwa kami hanya menggunakan laras kaliber 4,5 mm. Panjang larasnya adalah 50 cm ditambah dengan 10 cm blowback. Jadi panjang keseluruhan adalah 60 cm. Sedangkan panjang laras realnya 50 cm, blowbacknya 10, total 60 cm. Tabung sendiri menggunakan tabung Taiwan dengan kapasitas tabung 460 cc. Kalau seri sebelumnya seri VX menggunakan 500 cc, kita menggunakan seri 460 cc dengan OD tabung 50 mm. Sedangkan seri VX sebelumnya menggunakan OD tabung 60 mm. Kita menggunakan OD 50 mm karena di cover dengan RAS, sehingga ketika digenggam tidak terlalu besar. Kalau yang 500 cc terlalu gemuk, jadi kurang nyaman dipegang. Ini cukup nyaman dipegang, jadi sehingga lebih enak dari segi tampilan dan dari segi kenyamanan handlingnya. Kemudian drat sendiri, drat tabung ini menggunakan M18 ya. Dengan working pressure-nya dia di 3000 PSI. Kemudian dia dilengkapi dengan penunjuk tekanan anginnya, penunjuk tekanan angin atau manometer. Posisi manometernya ada di bawah sebelah sini ya. Ini manometernya di bawah sebelah sini. Pemilihan manometer di bawah ini adalah lebih aman dibanding manometer di samping. Kalau manometer di samping itu rawan dengan benturan, senggolan, bisa pecah dan membahayakan bagi pengguna. Sedangkan manometer di bawah itu lebih aman, lebih terlindungi dari benturan sehingga di cover sama pelindung dari bahan gural yang menyatu dengan rel bagian bawah. Kemudian mengenai pengisian angin menggunakan mini coupler ya. Mini coupler ada di sebelah kiri, sebelah sini. Kemudian untuk bagian depan grip, front grip kita menggunakan grip segitiga atau triangle grip. Sedangkan grip hand gripnya kita menggunakan hand grip model AR15. Kemudian untuk kokangan ada di sebelah kanan, sebelah sini. Kemudian untuk cancel kokang ada di sebelah sini. Kokangan sebelah kanan, cancel kokang di sebelah kiri. Seperti itu. Popor menggunakan popor lipat ya. Popor lipat dengan frame dari logam dural. Dia popor lipat, bagaimana cara melipatnya seperti ini. Dan ditekan ke bawah, kemudian dilipat. Untuk membalikannya cukup ditarik. Bagian belakangnya ada tulisan MG-nya ya, keren, lebih compact ya. Kemudian di sisi sebelah sini
sisi sebelah sini dilengkapi dengan cantolan tali sandang makbul. Ini cantolan tali sandang taktikal ya. Tali sandang taktikal seperti ini. Dia one point sling. Seperti ini. Dia dimasukkan ke sini, dicantolkan seperti ini. Ya. Kemudian dia masuk, kita pasang. Seperti ini. Dia lebih oke ya, lebih responsif ya. Jadi langsung nembak, posisinya lebih enak. Posisi kelipat juga lebih, istilahnya lebih oke lah. Posisinya lebih oke. Ini ada penyetelnya buat apa namanya, memanjangkan dan memendekkan. Jadi bisa posisi begini. Lebih enak ya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Mengoperasikannya sama seperti seri sebelumnya, seri VX, yaitu dari sebelah sini kita kokang, dari sebelah sini klik seperti ini, dikokang. Kemudian dia naikkan ke atas. Ya kan? Ini dicopot, single shootnya copot. Kemudian masukkan magazinnya. Magazinnya bulat 14 round. Posisinya begini, ini magazinnya saya demo kosong ya, dalam keadaan kosong dan sudah saya modifikasi jadi bisa masuk. Kalau yang ini dia harus isi peluru dulu, jadi agak bahaya. Untuk demo saya posisi kosong. Masukkan seperti ini. Nah, bunyi klik, kedepankan. Setelah itu, ini untuk mau ke atas ini posisi manual. Manual itu tembak sekali, kokang, tembak sekali. Jadi kokang lagi. Ini manual. Kalau untuk mode semi auto seperti ini, kokang, klik, diamkan posisi di bawah, pastikan switch ada di bawah. Switch ini di posisi semi auto. Posisinya di semi auto ya. Switchnya kita coba semi auto. Nah, ini semi auto. Jadi semi auto itu setiap menembak itu setiap tekan picu. Tidak perlu ngokang lagi, jadi hanya cukup tekan picu. Kemudian untuk mode full autonya, ini kita geser ke atas. Mode FA full auto, tekan picu dia keluarnya banyak. Seperti itu. Nah. Kemudian cara menetralkannya bagaimana? Ini cancel kokangnya, caranya seperti ini. Tahan sedikit, jangan ditarik ke belakang, tapi tahan sedikit, tekan picu bersamaan, release. Demikian fitur yang kami tampilkan mengenai dari Cobra seri VX RAS ya. Kemudian sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai sistem kerja dari Cobra RAS ini, Cobra VX RAS, yaitu bahwa untuk mode semi auto dia bekerja dari tekanan angin 2700 sampai tekanan angin 1000 PSI. Sedangkan untuk mode full auto sendiri dia bekerja dari tekanan di bawah 2000 PSI, sekitar tekanan 1700 PSI ke bawah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa mode full auto hanya bisa bekerja dari tekanan 1700 ke bawah, sedangkan mode semi auto bisa bekerja dari tekanan 2700 PSI sampai dengan 1000 PSI. Mode full auto bekerja dari tekanan 1700 PSI ke bawah dikarenakan seperti ini. Ini merupakan sistem kerjanya sistem blowback system, yaitu keseimbangan antara di sini ada pair valve, di sini ada pair hammer sebelah sini, kemudian di sini ini ada pair blowback, kemudian ini ada blowbacknya di dalam. Jadi sistem kerja ini mengandalkan keseimbangan 3 pair ini, pair blowback, pair valve, sama pair hammer. Jadi ketika untuk mode semi auto itu dia tidak membutuhkan angin yang cukup besar, cukup banyak. Sedangkan mode full auto membutuhkan pasokan angin, pasokan udara yang cukup besar, cukup banyak. Jadi ketika tabung ini diisi di tekanan angin 2500 PSI, si valve ini dipukul sama hammer. Dipukul sama hammer, hammer ini dia memukul valve. Dia akan membuka pasokan udara, akan mengalir dari dalam tabung ke atas. Nah, ketika tekanan angin 2500 tadi, dia anginnya itu cukup.
untuk memberikan pasokan ke atas sehingga sistem semi otomatisnya bekerja. Berbeda, sedangkan untuk full otomatis dia tidak bisa karena tidak cukup kuat, tidak cukup banyak untuk memberikan pasokan angin. Kemudian pertanyaannya begini, kalau begitu hammernya dikasih yang keras saja. Secara umum mungkin berpendapat seperti itu. Namun ketika hammer ini dikasih yang keras, dia memang bisa mukul. Dia mukul kemudian kebuka anginnya diharapkan akan memberikan pasokan angin yang besar sehingga bisa menjadi full auto. Tapi karena dia sistem kerjanya menggunakan blowback system, keseimbangan antara 3 pair tadi, pair blowback, pair valve, sama pair hammer. Nah, ketika si hammer ini memukul, valve ini kebuka, angin naik ke atas. Nah, karena dia pairnya keras, si pair blowbacknya ini tidak cukup kuat untuk mendorong kembali supaya si hammernya ini mundur ke belakang. Seperti ini nih. Dia ketika ditembak ini akan gini. Nah, dia akan begini. Ketika pair hammernya itu dikasih keras, dia ini tidak cukup untuk mundur ke belakang karena pair blowbacknya itu tidak seimbang dengan pair hammer. Jadi dia tidak bisa mundur ke belakang. Jadi tetap di posisi segini. Akhirnya dia tidak menjadi full otomatis tapi menjadi manual. Nah, ketika angin di dalam tabung ini posisi angin tinggal 1700, artinya si valve ini dia tidak mendapat cukup tekanan dari dalam tabung ini, sehingga si hammer ini cukup kuat untuk memukul valve dan membuka lubang transfer angin menjadi sempurna, menjadi besar, sehingga pasokan angin yang naik ke atas menjadi cukup untuk membuat si senapan ini berubah menjadi mode full auto. Kemudian ada pertanyaan lagi, kenapa nggak bisa dipasangkan? Kenapa nggak dipasangkan regulator? Bisa dipasang regulator, tapi tidak rekomendasikan. Mengapa demikian? Karena seperti ini. Kalau gitu pasang aja dong regulator dengan outputnya yang 1600. Walaupun diisi 2700, kalau outputnya 1600, logikanya bisa dong. Tidak seperti itu. Karena begini, di dalam regulator itu sendiri, dia terdapat disk spring. Terdapat disk yang akan membuka dan menutup untuk mengatur sirkulasi udara dari tabung yang melewati regulator itu tersebut. Nah, senapan semi otomatis itu dia tembakannya itu 14 peluru itu sekitar 5 detik. Sedangkan untuk regulator itu biasa digunakan di senapan manual. Artinya kalau senapan manual itu dia pada saat menaik set level, mengokang, kemudian mendorong set level itu butuh waktu sekitar 2 detikan. 2 detik, 3 detik. Artinya si disk dalam regulator itu cukup kuat, cukup punya waktu untuk membuka dan menutup. Artinya cukup punya waktu untuk memberikan pasokan angin. Berbeda di senapan semi otomatis dan senapan full otomatis. Ketika ditembakkan, dia tidak punya cukup waktu untuk disk itu membuka sama menutup. Mungkin bisa kalau nembaknya di jeda, misalkan seperti ini, dia nembak di jeda. Diam dulu. Nah, kalau di jeda seperti itu bisa mode semi auto, tapi akhirnya kan nggak maksimal juga. Kalau tembak si disk itu nggak punya cukup waktu untuk menutup dan membuka untuk memberikan pasokan angin. Apalagi di full auto, ketika full auto tembak dia nggak akan punya cukup waktu. Hal itu dibuktikan dengan ketika di mode semi auto, ya, ketika nilai outputnya itu 1600, ketika tembakan pertama dia bisa 1600, tembakan kedua, ketiga, dan seterusnya dia akan turun outputnya 1600 sampai 1000. Apalagi di full auto langsung 1600 langsung outputnya dia turun karena dia tidak punya cukup waktu disknya itu untuk membuka dan menutup untuk memberikan pasokan angin. Demikian penjelasan dari saya mengenai untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pengguna Cobra VX sebelumnya. Semoga memberikan manfaat dan memberikan gambaran. Walaupun nih dia mode full autonya itu bekerja di sekitar 1700 PSI ke bawah, dia masih bisa ditembakkan sekitar 3 magazin. 3 magazin ditembakkan. Terus sedangkan mengenai senapan ini sendiri,
panjang total senapan ini kurang lebih sekitar 95 cm dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini. Kemudian kalau posisi dia terlipat, posisi begini, panjangnya sekitar 72 cm. Dengan bobot sekitar 3,5 kg, sedikit lebih berat dibanding seri VX sebelumnya, yaitu VX1, VX2, karena dia dilengkapi dengan ras ini ya, tapi nggak masalah sih. Lebih keren lagi dan tampilan lebih oke ya, kemudian lebih pokoknya sip lah seperti itu. Kemudian sebenarnya harganya berapa sih untuk satu unit ini kosong ya? Ini satu unit ini kosong, jadi tidak ada ininya. Sedangkan ini di bagian atasnya ini kita menggunakan rel Picatinny ya. Rel Picatinny itu bisa dikombinasikan sama hollow sight, sama aim point, kemudian sama teleskop. Kenapa kita memilih rel Picatinny? Karena itu tadi, tidak memilih rel dovetail. Kemudian harganya berapa sih? Harganya itu di harga 10 juta. Yang Anda dapatkan adalah satu unit senapan. Kemudian sama dapat ini ya, dapat magazin 4 buah. Kemudian dapat merchandise ya, berupa topi MG sama kaos MG ya. Kemudian dapat koper ya, koper yang tadi nih, koper Cobra ya. Koper Cobra ini dapat ya, dapat ini koper Cobra. Kemudian Anda bisa menghubungi saya di nomor telepon atau WA di 0821 13 254 100, atau bisa kunjungi halaman Facebook saya, nama Facebooknya Aprianto Subekti, IG-nya juga Aprianto Subekti, YouTube-nya juga Aprianto Subekti. Tapi saya lebih aktif di Facebook ya dibandingkan di IG. Jadi kalau mau lihat-lihat foto-fotonya silakan. Demikian dari saya mengenai senapan angin Cobra VX Ras ya, dengan 3 mode, manual, semi auto, dan full auto. Semoga dapat memberikan menambah khasanah senapan angin di Indonesia. Tetap bijak dalam menggunakan senapan angin, jangan dipergunakan untuk tindak kriminal atau tindakan yang melanggar hukum. Patuhi aturan yang berlaku, keep safety, dan tetap lebih bijaksana lah, intinya seperti itu. Demikian dari saya, tetap semangat di masa Covid ini, tetap beraktivitas, berkreativitas, menciptakan hal-hal yang baru demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian dari saya, salam olahraga dan selamat beraktivitas.